Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Man Satu Nganjuk bersama saya Brilian Najwa Kamilia Moza sebagai host di podcast edisi Ramadan Berkah. Alhamdulillah hadir di ruang podcast Man Satu Nganjuk narasumber kita yang spektakuler, cantik, dan berpengalaman ini. Baik para pemirsa, mari kita sapa dengan Ibu siapa? Iya, saya Ibu Nurul Husna dari MTSN 2 Nganjuk. Saya juga alumni tahun 1995, dulu yang namanya Manglawak Kertosono. Baik, selama 30 menit ke depan kita akan berbincang-bincang tentang pengalaman Ibu selama di MAN ini ya. Iya, Ibu sebagai alumni MAN, iya, MAN yang dulunya MAN Ngelawak ya. iya. Itu bisa Ibu ceritakan pengalaman Ibu selama sekolah di sini itu seperti apa? Ya, saya tamatan tahun 1995. Dulu mulai masuk ke sini tahun 1992, kepala sekolahnya masih Bapak Israfil Amar, ya. Saya kelas dulu belum ada kelas 10, 11 ya, masih kelas 1 Manglawak Kertosono begitu ya, kelas 1A dulu. Nah, kegiatan yang saya ikuti ekstranya kegiatan PMR dan saya mengikuti ekstra drum band. Waktu pertama kali adanya drum band di tahun pertama kelas 7, saya sebagai para manandi atau yang terkenal jadi mayoret. Kegiatan full, kegiatan bahasa Inggris maupun bahasa Arab juga saya ikuti setelah pulang sekolah. Biasanya dulu saya mengikutinya 1 minggu 3 kali. Di awal juga begitu, masih baru-baru ada komputer, itu juga kelas 7 wajib mengikuti ekstra komputer waktu itu. Ya, untuk pengalaman dari situ kita bisa lebih lebih berani kepada lebih bersosial juga gitu karena kegiatan-kegiatan tersebut. Ya, saya juga mondok di sini di Al-Fatah. Oh. Iya, mondok di Pak Yai Qodir. Begitu. Jadi berangkatnya dari Pak Yai Qodir ke madrasah jalan kaki gitu. Ya. Dari pengalaman jenengan selama di MAN, Ya. setelah lulus itu jenjang karir apa yang jenengan dapatkan? Saya setelah lulus kuliah di IAIN Surabaya. Setelah itu tahun 1999 tamat. Lantas saya mengajar di MA Ar-Rasyid Surabaya. Ya, dapat beberapa tahun, ternyata dapat beasiswa juga. Dapat beasiswa dari DMAP. Ya, proyek itu waktu itu proyeknya Gus Dur waktu jadi presiden, itu berasal dari Kanwil Jawa Timur untuk memberikan beasiswa kepada guru-guru aliyah yang belum sesuai dengan bidangnya. Kita mengikuti tes, setelah itu kita lulus, setelah itu kita kuliah mulai tahun 2001 sampai 2003. Nah, itu ditempatkan di mana? Ditempatkan, ada yang ditempatkan di UM, ada yang ditempatkan di UMN, ada ditempatkan di Unisma. Waktu itu kebetulan saya jurusan Bahasa Indonesia, ditempatkan di Unisma, begitu. Setelah lulus tahun 2003 baru saya pulang ke Nganjuk ya. Pulang ke Nganjuk, saya ngajar di MTSN 2 Nganjuk. Lah, tahun 2010 ternyata saya mengikuti tes lagi untuk mengikuti beasiswa S2. Ya, dari GTK, dari pusat ya. Itu dari Kementerian Agama Pusat, saya mendapatkan beasiswa S2 jurusan Bahasa Indonesia yang ada di Universitas Negeri Malang.
tahun 2012 saya tamat. Jadi 2 tahun di Universitas Negeri Malang sebagai Magister Pendidikan Bahasa Indonesia. Tuh. Alhamdulillah, dari yang Ibu ceritakan jenjang karirnya bagus ya Bu ya? Iya, setelah itu diterima, alhamdulillah diterima PNS ya, sehingga karirnya berlanjut. Terus sekarang posisinya juga sebagai Ketua MGMP Bahasa Indonesia MTS Kabupaten Nganjuk. Alhamdulillah teman-teman MGMP selalu kompak untuk musyawarah guru mata pelajarannya sehingga menunjang untuk pembelajaran yang akan dipraktekkan di kelasnya masing-masing. Itu kegiatannya. Sekarang MGMP-nya juga alhamdulillah mulai tahun 2001 sampai tahun 2023 ini selalu mendapatkan bantuan untuk PKB atau pengembangan keprofesional berkelanjutan seperti itu ya. Dari kegiatan itu tadi Bu, Ya. saya dengar Ibu katanya bergerak di bidang literasi. Oh iya. Barangkali Ibu ingin bisa menceritakan Iya. selama kegiatan tersebut. Iya, saya juga sebagai pengurus IGMPL, yaitu Ikatan Guru Penggerak Literasi, penggiat literasi yang ada di Kabupaten Nganjuk. Ya, di situ saya sebagai sekretaris dan juga sudah melahirkan, maksudnya itu mencetak buku ya untuk kegiatan literasi selama berapa tahun ya, kira-kira sudah 3 tahun ini dibentuk IGMPL-nya. Tapi kalau untuk literasi yang ada di madrasah saya juga seperti itu. Anak-anak itu banyak yang nulis puisi, nulis cerpen ya. Itu akan dibukukan dan akan di ISBN-kan. Untuk MGMP juga begitu. Banyak karya-karya MGMP diantaranya artikel ya, artikel jurnal, puisi, cerpen, itu khusus guru-guru MGMP Bahasa Indonesia. Itu juga dicetak, juga di ISBN kan, di Perpustakaan Nasional sana juga ada. Seperti itu untuk kegiatannya. Kalau kegiatan IGMPL selama ini alhamdulillah berjalan ya. Kegiatannya seperti kemarin sudah mengadakan kegiatan menulis jurnal atau menulis itu ya, menulis artikel yang narasumbernya dari Jawa Pos. Kami bekerja sama dengan Jawa Pos Kediri itu ya, Gampeng Rejo itu kita adakan pelatihan menulis untuk siswa-siswi maupun untuk guru. Jadi tidak hanya siswa-siswi saja tetapi guru. Kemarin dari Manglawak juga banyak yang ikut. Yaman Satu Nganjuk juga banyak yang ikut. Kami adakan di wisata Cengkok di WBC namanya. Wisata Cengkok itu loh, Taman Wisata Cengkok. Iya, diadakan di situ kemarin. Dari Manglawak saya lihat banyak sekali kemarin juga ikut. Iya. Cukup ini Bu ya, menginspirasi sebagai di bidang yang literasi. Iya. Cukup menginspirasi para anak muda supaya untuk lebih terbuka akan literasi. Kan Iya. penting toh Bu literasi itu. Iya, literasi itu penting sekali. Ibarat kalau kita menulis, ya toh, kita menulis itu seperti mengukir dalam batu. Nah, ya toh, kalau kita mengukir dalam air, setelah kita tulis kan hilang. Tapi kalau kita mengukir di dalam batu, di atas batu, itu akan kelihatan. Nah, tulisan kita itu akan terbaca sampai selamanya. Meskipun kita sudah tidak ada, tetapi karya kita akan tetap bisa dibaca oleh anak cucu kita. Ya, pertama kali itu saya menulis tentang pembelajaran K13. Itu masih kurikulum K13 ya. Saya menulis buku pembelajaran ya K13 dan implikasinya. Itu saya tulis single ya. Saya tulis sendiri dan alhamdulillah juga ber-ISBN. Setelah itu menulis lagi, yaitu mudahnya menulis, itu saya menulis dengan pengawas, dengan Bu Heni Suci Herawati berdua.
Setelah itu kami juga menulis karya ilmiah dan implikasinya, itu saya juga single menulis sendiri yang sekarang bisa dipakai untuk kegiatan kegiatan literasi ilmiah, atau biasanya kalau ada lomba-lomba karya ilmiah remaja lah, itu bisa kita gunakan untuk acuan. Sampai sekarang alhamdulillah MTSN 2 ketika membuat karya ilmiah juga mengacu kepada tulisan saya itu. Alhamdulillah. Iya. Dari yang Ibu ceritakan, kalau Ibu kan berfokus di bidang kayak pendidikan, literasi. Iya. Mungkin selain itu prospek apa Bu yang bisa didapatkan selain itu setelah lulus dari MAN? Oh iya. Kalau saya setelah lulus dari MAN 1 Nganjuk pasti potensi ya. Iya. Saya merasakan sendiri dari teman-teman saya itu ya, ada yang jadi polisi, jadi tentara, jadi guru dan lain-lain. Seperti teman saya di sini kan juga ada namanya Bu Wafiro. Iya. Guru kulo nih. Iya, guru jenengan. Ada lagi yang udah di TU. Itu Bu Badi, itu juga iya. teman satu liting. Kalau melihat perspektifnya itu sangat menjanjikan sekali ya. Dari MAN kan bisa bercabang-cabang ya, bisa ke universitas ya, bisa langsung ke kepolisian, bisa langsung ke kelautan ya, bahkan juga bisa langsung terjun ke masyarakat atau berwirausaha sendiri ya. Jadi dari MAN itu banyak cabang yang banyak jalan lah istilahnya, tinggal kita minatnya di mana. Kalau kita sudah minat, insya Allah kalau kita telateni itu pasti akan berhasil. Kalau saya dulu memang punya cita-cita ingin jadi guru. Jadinya apa? Alhamdulillah jadi guru juga. Kalau jadi dari kecil memang sudah ada cita-cita ingin jadi guru. Akhirnya kuliahnya juga ke guru. Saya kuliah pertama itu jurusannya PAI, Pendidikan Agama Islam. Kuliah yang kedua itu Bahasa Indonesia. Terus S2-nya juga Bahasa Indonesia. Makanya saya ngajarnya juga Bahasa Indonesia gitu. Dari kegiatan yang Ibu lakukan, mungkin ada saran untuk para pemuda-pemudi di sini Bu, supaya bisa seperti jenengan, mengikuti jejak jenengan. Oh gitu, ya. Satu, sarannya bagi alumni MTSN, terutama MTSN 2, kalau bisa bersekolahlah, melanjutkanlah ke MAN 1 Nganjuk. Iya. Setelah dari MAN 1 Nganjuk, lah ini kan akan terbentuk namanya remaja ya. Kalau sudah tingkat MA itu pikirannya kan sudah berkembang. Kan pasti, karena laki-laki itu biasanya sekitar umur 18 tahun ya. Lah, itu pikirannya sangat berkembang sekali. Lah di waktu di MAN itu terbentuklah karakternya. Kalau sudah di MAN terbentuk karakter, melanjutkan ke perguruan tinggi, lah itu akan semakin berkarakter lagi, semakin bisa memilih, semakin bisa mantap di dalam pilihannya itu. Jadi anak-anak lulusan MAN 1 ya, diupayakan pilihannya itu harus mantap sehingga jalannya itu bisa lurus. Iya, biasanya kalau separuh-separuh ya, pengen kuliah di jurusan TIK seumpamanya, kok tengah-tengah pedot, pengen lagi jurusan ke bahasa Inggris, akhirnya mengulang lagi. Lah, jadi setelah tamat dari sini, sampean sudah jelas langsung punya keinginan di mana, itu dimantepi. Setelah dimantepi, itu baru kita laksanakan. Jangan separuh-separuh itu. Ya. Baik. Terima kasih atas sarannya Bu. Ya. Jadi di MAN 1 Nganjuk itu dibuka pendaftaran, monggo. Oh iya. Lagi buka pendaftaran untuk jalur prestasi dan jalur tahfidz nih Bu, dari 17 Februari sampai 25 Maret. Ya. Nah, selain itu terdapat program baru? Program baru dari MAN 1 Nganjuk, yaitu program unggulan akademik digital. Oh gitu, iya.
Saya di MTSN 2 Nganjuk juga tim Bina Prestasi ya, Oh, memegang di situ kelas Bina Prestasi. Jadi anak-anak yang ada di kelas itu dibina, terus dilesi, terus untuk akademiknya. Ya ini alhamdulillah program terbaru ada kelas unggulan akademi digital. Oh, semakin canggih ini. Iya, karena apa? Semuanya sekarang serba Serba digital. digital. Kalau tidak seperti itu nanti akan ketinggalan. Oh, program yang baru ini program yang bagus sekali. Ya. Terus ya untuk program tahfidnya 17 Februari sampai 25 Maret. sampai 25 Iya, Maret. 2024. Itu Iya. selain itu juga ada kan MA plus keterampilan gitu. Iya. Itu ada tata busana, tata kecantikan. Setelah itu ada desain komunikasi visual. Oh gitu. Jadi terus tata boga itu macam-macam. Dan untuk ekstrakurikulernya juga semakin berkembang, Bu. Iya, iya. Ada banyak sekali ekstra yang bisa diikuti. Iya. Pokoknya bagus-bagus. Bagus, alhamdulillah. Dulu saya juga sebagai seksi keputrian waktu di OSIS ya. Saya juga waktu di Manglawak dulu itu saya sebagai seksi keputrian. Nah, di situ juga ada program-programnya seperti tadi tata boga, terutama itu fashion show. Itu dulu juga ada. Alhamdulillah sekarang semakin berkembang, semakin banyak ekstra yang lain. Seperti tata boga loh, itu loh. Anak sekarang itu kan kalau di rumah serba instan. Bisa-bisa membuat mie instan terus lah. Adanya tata boga ini itu semakin anak-anak nanti punya perspek ternyata memasak itu tidak harus mahal atau memasak itu tidak sulit, ternyata mudah, kan seperti itu. Iya. Ya, nggak kerasa nggih Bu, apa sudah di penghujung waktu Oh, selama iya. 30 menit ini. Saya Brilian aja mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada tutur kata yang mungkin kurang berkenan bagi Iya, jenengan. sama-sama. Alhamdulillah untuk anak-anak yang belum masuk MAN 1 Nganjuk, anak dari SMP, dari MTS, mudah-mudahan punya semangat dan punya minat untuk masuk di MAN 1 Nganjuk. MAN 1 Nganjuk tetap jaya. Amin. Amin. Baik, para pemirsa. Itu saja dari saya dan Ibu Nurul Husna sebagai narasumber di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.